Oke, berarti kalau ada corporate bonds, jadi obligasi perusahaan dan government bonds, Yes. obligasi apa namanya pemerintah. Pemerintah. Berarti sebenarnya secara resiko nih, ngomongin resiko nih, Ya, pemerintah resiko secara resiko harusnya pemerintah lebih kecil dong ya resikonya dibandingin dengan obligasi betul. perusahaan nih, obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. And that's Betul, why betul. misalnya nih, that's why si perusahaan pasti dengan jangka waktu yang sama gitu ya. Misalnya nih ada Ya, pemerintah ngeluarin obligasi pemerintah jangka waktu 3 tahun 5% hmm. misalnya. Berarti perusahaan kalau dia ngeluarin 5% juga, orang pasti belinya yang pemerintah punya dong, Yang ya kan? pemerintah harus yang pemerintah. Makanya makanya perusahaan pasti ngasih uh, apa namanya kupon, kita bilangnya kupon ya. Kalau misalnya bahasa Ya, bahasa kalau orang nggak ngerti kupon apa sih Prim? Kupon tuh kalau bahasa 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 konvensional itu bunga gitu loh. Ya, ya, bahasa depositonya uh, bunga. ya bunga gitu ya kan. Bunga ngasih bunga pasti harus lebih tinggi daripada bunga yang dikasih atau kupon yang dikasih sama obligasi pemerintah gitu ya Betul, kan. betul. Gitu. Oke, oke. Terus secara jangka waktu, kalau pemerintah dia tuh berani ngeluarin apa ngasih apa ya ibaratnya ngeluarin surat utang yang jangka waktu panjang-panjang. Tahu dong pemerintah bisa ada yang 20 Betul, tahun, 25 tahun gitu kan. betul, Tapi betul. kalau kita ibaratnya kita mau ngutangin perusahaan gitu ya, segede-gedenya tuh perusahaan gitu kan, kayaknya nggak mau yang panjang-panjang. Makanya aku tuh jarang tuh ya apa tuh namanya, jarang sih gitu ketemuin perusahaan yang ngeluarin obligasi itu jangka waktunya lebih dari 5 tahun, jarang tuh. 5 tahun aja Ya, jarang, jarang biasanya tuh banget. 1 tahun 2 tahun 3 tahun gitu, karena rata-rata sih 3 tahunan gitu ya, gitu. Jadi Ada telepon apa masuk ke namanya, handphoneku, Mbak. nggak apa-apa, mau diangkat dulu. Dia sih udah tambah Enggak, enggak, malam, enggak, enggak. nggak ini wajib lapor, nggak bilang dulu aku lagi live gitu, nggak ya. Enggak. Udah tadi udah. Tadi udah bilang ke Udah orang ya. kantor. Gitu ya, ya, ya. Oke, tapi nih berarti banyak dong yang akan tetap orang kalau disuruh pilih, orang orang Indonesia sekarang ya untuk disuruh milih perusahaan atau pemerintah, orang pertama kali yang dia tuh pasti selalu resiko, Enggak, sayangnya return orang to. Indonesia enggak. Orang Indonesia enggak. Yang Aku tuh dilihat berpikir untungnya seperti itu loh. dulu. Aku selalu ngeliat resiko dulu, return nomor 2 gitu. Ini ternyata tintus ya, Bo. Gimana, gimana? Untungnya dulu. Untungnya seberapa gede. Oh, that's why pada kena sama kemarin yang Silakan, trending-trending silakan. yang robo-robo dan meta-meta itu. Exactly, exactly. Karena itu. Jadi mereka Oh, ikutan dulu, karena tergoda profit 1% sehari, 20% sebulan, gitu kan. Terus begitu udah kabur, baru kepikiran, ya duitku kok hilang, terus ini kayak gimana gitu. Jadi sorry, ngelantur. enggak. Tapi itu it happens gitu, dan Ya, kayak berbusa-busa dan nggak akan pernah apa ya, kita nggak akan pernah capek untuk selalu mengulang-ulang untuk memberikan inklusi gitu dan edukasi gitu kan. betul, betul. Bahwa dan apalagi ya, bulan Oktober itu adalah bulan inklusi keuangan gitu Inklusi loh, untuk keuangan. Yes. hey hello guys gitu kan, ngaku-ngaku milenial masih ketipu juga loh main gitu-gituan, dan itu kan bukan yang pertama kali gitu loh. Iya. Tolong deh ya kan, uang kuliah besok, uang SKS tetap aja lu mainin di situ gitu ya kan, karena lu mau ngomong apa sama orang tua lo, bingung kan gitu. Sorry, Tapi tadi udah ku lah, putus. that's okay, Silakan, that's okay, silakan. that's okay. Iya, jadi menurutku memang hari gini lihat dulu resikonya gitu kan ya. Oke, misalnya kita udah mengaminkan nih ya bahwa resikonya di obligasi pemerintah itu emang udah lebih lebih rendah daripada Hmm, obligasi perusahaan. That's why tetap investor asing gitu kan, itu selalu beli ke obligasi pemerintah banyak gitu kan. ya, Nah, betul. artinya kalau semakin banyak yang masuk nih ya ke obligasi pemerintah gitu kan, setiap hari banyak yang beli dan banyak yang jual, harganya naik turun dong, Bo.
Ya nggak sih? Yes, yes, Lebih betul, betul. fluktuatif dong. Artinya Hmm, kalau hmm. lebih fluktuatif, jalannya sebuah reksadana pendapatan tetap itu naik turun gitu, ngeri nggak sih? Sama nggak sih fluktuasinya sama kayak fluktuasi saham, reksadana saham gitu? Menurut Bang Mamat gimana? Kalau secara fluktuasi sih semestinya enggak ya. Sebenarnya kenapa? Karena ini apa namanya? Kita tahu kalau instrumennya reksadana pendapatan tetap sendiri kan obligasi. Memang diperdagangkan gitu. Tapi faktor yang mempengaruhi kan si jangka waktu tadi, terus habis itu penerbitnya siapa. Kalau misalkan pemerintah, paling ya jangka waktunya. Terus lebih banyak yang jual apa yang beli gitu kan. Nah, Ya, mostly orang beli apa obligasi pemerintah itu kan sebenarnya buat dapat income rutinnya kan. Income rutinnya oke. itu sama nanti kalau misalkan ada perubahan harga di selama perjalanan itu. Ya memang ada naik turun kalau misalkan memang ada apa informasi terkait negaranya atau apa gitu kan ya, terus dijual dan sebagainya. Tapi itu lebih less volatile, jauh less volatile dibanding kalau misalkan saham gitu. Saham kan Oke. every single news itu pasti akan pengaruh gitu kan ya sama si saham perusahaannya gitu. Nah, enggak tidak seperti si obligasi itu gitu. Yang pengalaman saya seperti itu, karena kayak misalkan taruh di reksadana pendapatan tetap, iya naik turun memang, tapi naik turunnya itu nggak yang kayak sekarang naik 5% terus besok turun 30% gitu, nggak yang sampai kayak gitu sih. Nggak seserem itu turunnya, Masih serem itu ya. Oke. nggak seserem itu. Uh, Berarti tetap ada fluktuasi, cuman fluktuasinya nggak senaik turun fluktuasinya saham. Karena kalau misalnya saham Yes, itu fluktuasinya kan naik turunnya karena jual belinya juga gampang gitu loh ya kan. ya Banyak betul, ya kan dan banyak banget gitu loh. Kalau misalnya obligasi mau beli obligasi, mau jual obligasi juga nggak semudah itu seperti yang tadi betul, Bang Mamat udah bilang di awal, mau belinya aja nominalnya mesti gede tuh gede gitu banget. kan. Nah, jualnya juga mesti ada, ibaratnya ada broker juga yang mesti nampung, siapa yang mau beli, segala macem Ya, gitu kan. Harganya dibilang real-real juga enggak gitu, enggak kayak kalau kita tuh trading saham gitu. Oke, Bang nah Mamat nih ini banyak nih, banget bentar, pertanyaan. aku Apa? ada Gimana gimana? ada informasi penting. Kan kalau misalkan orang mikir reksadana pendapat tetap memang ada yang mau beli gitu kan. Apa namanya? Kan itu obligasi terus nggak banyak orang tahu dan sebagainya gitu ya. Ya, Ternyata ya. nih, ini aku lagi buka websitenya OJK, reksadana.ojk.go.id. Itu kan mereka kasih statistik tiap bulan tuh. Per September, 30 September, reksadana pendapatan tetap itu menempati 27,6% total portfolio reksadana di Indonesia. Wow. Padahal reksadana saham cuma 23%. Jadi lebih tinggi 4% dibanding reksadana saham. Kalau dibanding money market mungkin gede gitu ya pikiran kita. Money market itu cuma 18%. Jadi yang paling gede komposisi reksadana di Indonesia itu, dana yang dikelola itu ternyata di reksadana pendapatan tetap. Lebih banyak orang yang milih reksadana pendapatan tetap dibanding jenis reksadana yang lain. Padahal tuh euforianya tuh orang cuman euforia saat ini euforia saham, kalau nggak saham pasar uang gitu. Betul, betul. Karena di pendapatan Orang tetap ya itu jarang tuh tadi dapat dengerin income pendapatan tetap. rutin. Betul. Oh, ya ya. Padahal sebenarnya secara portfolio yang apa namanya terrecord di OJK ternyata even portfolio Yes. pendapatan tetap lebih besar. Jauh lebih besar Oke. dibanding reksadana yang lain. Itu yang paling Oke. gede. Kalau pasar uang paling besar nggak sih kalau Pasar pasar uang, uang? pasar uang 18%. Oh, even lebih besar pendapatan tetap ya. Pendapatan Shocking, tetap 27%. Jadi itu yang shocking. terbesar di komposisi reksadana di Indonesia per September 2021. Oh, oke Ini oke 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 oke. ini saya nggak mau kelihatan sok pinter ya, teman-teman bisa langsung buka datanya di reksadana.ojk.go.id. Itu datanya bisa dibuka semua kok. Oke 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 oke. Bang Mamat nih, mumpung nih ya kita lagi ngobrol lagi seru-serunya, aku Hmm. mau kasih tahu nih ya kalau kita di Coffee Time kita tuh selalu bagi-bagi auto cuan Oh, kita sebutnya, ya kan? Jadi bagi-bagi apa Mbak? buat Hah? Auto Bagi-bagi apa? cuannya itu berupa Auto cuan. auto cuan UP reksadana. Nah, ya kan karena kita ngobrol dari Oh, reksadana, kita akan bagi-bagi uh, UP reksadana, gampang banget caranya. Pokoknya pantengin terus sampai selesai nih IG live. Jangan lupa di screenshot IG live kita. Nggak boleh ngambil dari IGTV ya. Pokoknya di screenshot IG live kita. Udah gitu di posting, di post di story-nya.
ya kan? Di posting di IG Oke. story-nya. Jangan lupa mention MNC Aset, mention @Dani Rahmat, terus mention ketiga teman kamu, terus tulis testimoni atau komen apapun lah tentang IG Live ini. Tapi sebelumnya wajib harus follow IG-nya @Dani Rahmat dan IG-nya @MNC Aset. Ya, Wah, hari thank you. gini dapat auto cuan ya kan. Nah, oke. Ini banyak banget question. Aku bacain dulu boleh ya? Siap. Boleh, silakan. Nih, berapa persenkah alokasi dana yang baik untuk diinvestasikan di reksadana pendapatan tetap? Susah jawabnya Ini karena itu disclaimer on, benar-benar disclaimer on. oke, benar-benar tergantung setiap orang. Tapi kalau Ya. misalkan memang belum pernah sama sekali investasi, jangan nyobain saham, jangan nyobain reksadana saham dulu. Reksadana Ya, pasar uang setuju. dulu, cobain pertama. Yang kedua, Ya, reksadana setuju. pendapatan tetap. Berapa persen? Ya, 50% masukin ke pasar uang, 50% masukin pendapatan tetap. Kenapa kok 50%? Biar nanti kalau misalkan ada apa-apa, yang di pasar uangnya masih bisa diambil. Tapi kalau misalkan belum yakin gitu kan, belum yakin banget, ya 70% lah masukin ke pasar uang, 30% ke pendapatan tetap. Dari 10% pendapatannya. Jadi misalkan penghasilan 10 juta sebulan. 10%-nya kan 1 juta nih sebulan. Berarti 700.000 beliin pasar uang dulu, 300.000 beliin reksadana pendapatan tetap. Kalau belum yakin. Tapi yakin deh, percaya saya, kalau misalkan nanti udah nyoba ini sebulan, 2 bulan, oh iya ya ternyata reksadana pendapatan tetap oke juga nih. Asik juga nih ternyata nyimpen duit di situ. Nanti pasti akan perlahan-lahan dibagi kok. Dari 70% yang pasar uang akan dikurangi tuh. Jadi 700.000 ke misalkan ke 500.000, 50-50, 500.000-nya ke pendapatan tetap. Lama-lama pasti akan lebih gede ke pendapatan tetap sih. Kalau emang duitnya nggak dipakai. Itu menarik banget. Karena kalau setiap kali ada yang nanya ke saya nih, gimana? Gue selalu bilang, saya masuk dulu ke pasar uang. Abis lo masuk pasar uang, kalau udah convenient nih rasanya pasar uang seperti apa, sekarang lo bagi dikit, bisa di switching ya kan, ke pendapatan tetap. Gitu. Atau misalnya nih, ekstrimnya ya, karena kan ikut reksadana, itu kan cuma 100.000 doang gitu ya. 100.000 lo masukin di pasar uang, 100.000 lo masukin di pendapatan tetap. Pantengin aja seminggu atau sebulan deh, terserah gitu ya kan. Nanti kalau misalnya ternyata lihat, oh ini lebih bagus, tinggal pindahin aja gitu. Dan ini nggak ada unsur saham ya, jadi artinya bukan sesuatu yang high risk banget gitu loh. Jadi, dan balik Betul. lagi tadi, ini lebih ke optimum return dengan resiko yang sangat-sangat terukur lah. Gitu, Terukur, betul. ya kan. Jangan lupa dipantengin nih. Gue kalau misalnya ngomong gini tiba-tiba langsung naik viewers kalau misalnya ada ngomongin mengenai giveaway. Jadi makanya diulangin lagi di coffee time. Tolong kalau misalnya ada teman-teman yang mau untuk ikut giveaway kita UP-nya reksadana MNC Aset, masing-masing 100.000 auto cuan untuk 3 orang pemenang. Gampang banget, pokoknya follow @Dani Rahmat, follow @MNC Asset, lalu screenshot obrolan kita malam ini. Habis itu nanti screenshotannya di post di story teman-teman semuanya. Jangan lupa mention @Dani Rahmat, @MNC Asset, dan 3 orang teman kamu mention, terus kamu komen Dan kalau resipi apapun lah. misalkan menang kan lumayan ya, bisa dipakai sebagai modal buat mulai investasi, buat nyobain. Oh ternyata kayak gini ya reksadana pendapatan tetap itu ya. Setuju. Gitu. Itu setuju. Karena gini, kita ibaratnya ya panjang lebar sampai berbusa-busa ngomong. Sebenarnya yang paling bisa untuk kita mengerti adalah pada saat kita start untuk memulainya. Benar. Betul. Itu benar. Gue setuju banget. Gitu. Oke. Next question. Yes. Jangka waktu dan profil resiko yang seperti apa agar cocok dengan RDPT yang dominannya obligasi korporasi tuh, maksudnya tuh korporat doang. Gini, kalau mau reksadana pendapatan tetap yang mostly komposisinya itu obligasi korporasi, better untuk profil risiko yang moderat menuju ke agresif. Gitu. Jadi jangan yang kalau misalkan profil risikonya itu masih konservatif menuju ke moderat gitu ya, terus nyobain obligasi RDPT yang lebih banyak
obligasi korporasinya gitu. Kenapa? Karena obligasi korporasi itu resikonya lebih tinggi tadi gitu kan. Apalagi kalau misalkan ternyata rating obligasi yang ada di dalam reksadananya itu bukan rating yang investment grade banget gitu kan. Jadi better kalau misalkan yang moderat ke agresif. Terus jangka waktunya berapa lama? Ya kalau misalkan ini give or take 2 sampai 3 tahun lah kalau misalkan mau nyimpen di situ gitu. Kenapa? Biar nanti bisa tahu nih kan kalau misalkan pas kondisi suku bunga naik kayak gimana, kalau kondisi suku bunga turun kayak gimana si reksadananya gitu. Jadi biar tahu kondisinya kayak apa. Jangan yang banyak karena mengira reksadana pendapatan tetap karena pendapatan tetap namanya itu pendapatan tetap gitu ya. Itu dianggap yang paling aman. Itu lucu loh, karena dipikir pendapatan tetap, dapatnya tetap segitu. Betul, kayak deposito dianggapnya gitu kan. Pada Iya, ya sebenarnya betul. benar sih, sebenarnya benar gitu. Cuman karena reksadana pendapatan tetap ini obligasi yang lebih panjang dari 1 tahun, resikonya tuh lebih tinggi di situ gitu. Banyak nih Mbak yang nge-DM beli gitu kan. Mas, aku baru beli reksadana pendapatan tetap. Kok sekarang turun ya? Turun 2%, turun 5%. Tanya belinya kapan? Minggu lalu. Nah, terus kenapa kalau minggu lalu baru beli sekarang kamu udah bingung gitu kan? Iya kan aku rencananya mau dipakai minggu depan gitu. Wah, salah beli nih gitu. Tapi Pusing ya. setelah gue pikir-pikir ya, kenapa namanya mesti fixed income fund gitu, kenapa reksadana pendapatan tetap, atau mungkin karena isinya tuh obligasi, di mana obligasi itu memberikan kupon yang tetap segitu, kuponnya tetap emang gitu. Cuman kan si obligasi itu punya keuntungan lain, punya the art of bonds itu adalah karena dia ada harga juga gitu, ada kenaikan harga, penurunan juga bisa gitu, sehingga itu yang membuat harga per harinya itu akan berubah-ubah tetap gitu loh. Betul. Ini ya kalau misalnya ngobrolnya sama blogger financial ya, questionnya penuh, Bo. Tapi pertanyaannya tuh bagus-bagus nih. Asli nih ya, gue bacain ya. Ini bagus nih. Mana yang lebih optimal antara nabung deposito versus nabung dan DPT bila modal dan waktu investasinya sama? Ini pertanyaan modal dan waktu basic banget. Gini. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah waktu investasinya itu berapa lama? Bisa sama-sama seminggu, bisa sama-sama sebulan, bisa sama-sama 3 tahun. Kalau misalkan waktunya sama-sama sebulan, deposito aja deh daripada pusing mikirin nanti kalau sewaktu-waktu turun. Tapi kalau misalkan sama-sama 3 tahun, sama-sama 2 tahun, sama-sama 6 bulan, jauh lebih mending reksadana pendapatan tetap. Apalagi reksadana pendapatan tetap ini kan ada 2 macam nih. Ada yang reksadana pendapatan tetap yang membagikan kupon yang diperoleh obligasinya sebagai dividen tunai ke pemegangnya. Ada juga yang dividennya itu masuk ke dalam reksadananya lagi untuk dibelikan instrumen lagi di dalamnya, dikelola sama manajer investasinya gitu. Nah, udah pasti di situ kenaikan yang diperoleh dari kuponnya itu lebih tinggi daripada deposito gitu. Jadi kalau misalkan sama-sama 6 bulan, ya mending RDPT. Tapi kalau sama-sama sebulan, ya mending deposito. Idealnya tuh berapa lama sih kalau misalnya kita mau ikut reksadana pendapatan tetap? Kalau gue sih idealnya setahun gitu ya. Kita punya dana nganggur setahun gitu. Kalau Bang Mamat setuju atau Bang Mamat bilang, sebulan juga nggak apa-apa gitu. Yang penting lo tahu ada risikonya gitu. Ya kan? Karena gue ini tipikal yang agresif, tadi yang disclaimer on tadi. Kalau sebulan, ya gue taruhnya di reksadana pendapatan tetap selama dana darurat gue yang di tabungan sama pasar uang udah ada gitu. Jadi lebihan dari duit yang ada, gue masukin ke reksadana pendapatan tetap. Sayang kalau di situ. Cuma kalau misalkan buat yang halayak ramai, buat yang teman-teman yang memang, jangan resiko-resiko banget gitu, ya minimal setahun. Sama kayak kata Mbak Prisma tadi gitu. Jadi kalau kurang dari setahun, ya udah deposito aja lah. Kalau misalkan memang khawatir kenapa-kenapa. Tapi kalau ternyata waktunya sama-sama di atas tahun, reksadana pendapatan tetap kemana-mana gitu. Sayang banget di deposito, Bo. Ini gue kalau dilihat sama orang bank gitu kan, wah jangan kerja sama Mamat deh, dia nggak mau promo soal depo gitu. Ya habis bunganya juga kecil, potong pajak lagi 20. Itu dia. Pajak 20%. Itu dia salah satu, Ember. Itu salah satu kenikmatannya bereksadana. Ya kan? Karena reksadana sampai saat ini bukan merupakan objek pajak. Bang Mamat, gue kalau karena gini pajaknya udah dipotong di dalamnya. Ember, benar.
mukaku kalau begini abu-abu nggak sih kalau misalnya aku lagi sambil baca questions ini? Enggak Nggak kok, ya? malah glowing banget. Oh, makasih. Ini terus bukan gue tuh kepanasan. Ini ring lightnya kenceng banget, Bo.